Silakan Aura mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Salawat beserta salam bagi Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang berkahi dan dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kembali dalam kajian ayat. Bersama narasumber kita Al-Ustaz Hasanuddin Rahman, Sarjana Agama. Alhamdulillah, kajian ayat sore hari ini merupakan kajian yang kedua kalinya dilaksanakan dan semoga selalu diistiqomahkan. Amin. Seperti biasa, sebelum Al-Ustaz menyampaikan materinya, kita selang terlebih dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Hajah. Kepada Ibu Hajah, saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pemeluk agama Islam, pencinta undang-undang Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan baik ini kita berjumpa kembali dengan Al-Fakir Al-Ustadz Hasanuddin Rahman. Ya, Hasanuddin Rahman. Mohon maaf, banyak sekali kesalahan dan semoga diberikan maaf. Baiklah, di dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mencoba menyampaikan kemarin setelah kita menjelaskan tentang aqaidul iman ya. Aqaidul iman yang tentu kemarin dijelaskan beberapa hal. Banyak sekali tentang syarat menjadi Islam itu adalah iman. Salah satunya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Baik, di dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan ayat Maryam, surat Al-Maryam ayat 83 tentang utusan ya. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang dua utusan. Jadi di dunia ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang di mana saja berada, ada dua utusan di alam dunia ini. Jadi di dunia ini ada dua utusan yang itu utusan tuh masing-masing punya peran. Ada utusan baik, ada utusan jahat. Ada utusan baik, ada utusan jelek. Nah, itu dua utusan ini masing-masing punya peran. Dan itu ada SPK-nya. Utusan baik, SPK-nya ada, surat perintah kerjanya. Itu diberikan kepada nabi, para nabi, ya, para sahabat, terutama para nabi. Jadi utusan SPK baik itu diberikan kepada nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW adalah SPK-nya untuk dilaksanakan dengan baik. Artinya utusan golongan baik. Lalu ada utusan golongan jahat, setan, gitu kan?
Jadi setan di sananya ada SPK-nya juga, iblis. Jadi ada setan, ada bapak moyangnya setan itu kan iblis. Itu masih satu kurun sih antara iblis dengan malaikat. Kalau simbol baik itu kan malaikat, kalau simbol jahat adalah iblis. Tapi dua-duanya utusan jahat dan utusan baik, utusan baik dan utusan jelek ya. Jadi utusan baik diberikan kepada Nabi sebagai surat perintah kerja dari Allah, kemudian utusan jelek kepada setan sebagai surat perintah kerja untuk menggoda manusia. Jadi dua-duanya berperan. Ya kalau kita mau mensinergikan kekuatan dua ini, itu luar biasa. Itu semuanya ada dalam diri kita. Jadi utusan Nabi, utusan setan itu ada di diri kita. Anggaplah kalau Nabi itu sebelah kanan, setan sebelah kiri. Kalau Nabi sebelah kanan, setan sebelah kiri, pertanda bahwa perjalanan hidup ini kan ada dua. Bisa sampai ke arah yang dituju itu bisa dua dengan kekuatan tadi. Itu penting, itu harus ada. Kalau tanpa ada kekuatan dua tadi, tidak mungkin ada banyak hal yang bisa diperbuat. Contohnya ya, kita lihat ada lampu, ada komputer menyala, terutama lampu nih. Itu kan ada kekuatan dua, ada positif dengan negatif. Ketika disinergikan, artinya disandingkan antara positif dengan negatif, maka lahirlah cahaya yang luar biasa. Kemudian ya kalau kita sandingkan antara laki-laki dengan perempuan, ya hasilnya juga anak. Tapi kalau misalnya laki-laki beda lawan, maksudnya apa? Sama-sama jenis, laki-laki nikah dengan laki-laki atau perempuan nikah dengan perempuan, itu tidak akan membuahkan anak. Jadi anak itu hasil daripada positif yang dimiliki oleh laki-laki, negatif yang dimiliki oleh perempuan. Jadi dari sananya memang azwajain, ya apa? Dua zaujain, dua pasangan. Jadi masing-masing dua pasangan. Jadi sudah dari sananya segala sesuatu itu ada dua pasangan. Jadi tidak ada satu pasang. Apa maksudnya satu ini yang bisa menghasilkan itu satu pasang beda. Ada positif, ada negatif. Makanya ini juga ciptaan Allah. Manusia bisa sempurna, manusia bisa istimewa, manusia bisa agung, manusia bisa mulia itu karena ada dua tadi. Ada kekuatan malaikat di dalam dirinya, ada kekuatan iblis di dalam dirinya. Disinilah kehebatannya manusia. Bahkan kalau misalnya kita menggunakan dua potensi tadi itu bisa mencapai manusia yang super power. Manusia yang luar biasa. Manusia yang Masya Allah seperti Rasulullah kan seperti itu. Karena dia sudah mengenal bahwa ada di dalam dirinya itu malaikat dengan iblisnya, makanya dia yang bergerak. Bahkan malaikat iblis yang kalah. Malaikat berjalan terus. Tapi karena tinggi imannya Rasulullah terlalu tinggi dibandingkan kita, bahkan digodanya bukan dengan iblis lagi, malah dengan malaikat. Jadi Rasul karena terlalu tinggi keimanannya, yang menggodanya bukan lagi setan tapi malaikat sendiri. Bukan iblis lagi yang menggoda Rasulullah, tapi malah malaikat. Terbukti terjadi ketika apa? Terbukti terjadi ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Rasul kan sempat
dilempari sempat dakwah itu, dicaci maki, dizolimi. Malah hasil lemparan orang-orang Taif itu sampai berdarah kaki Rasul. Ya marahlah malaikat. Ya mulai itu mau menggoda hati Rasulullah itu melalui pendekatan. Ya Rasul, ya udahlah, engkau kan niatnya baik. Engkau niatnya baik untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan, untuk mengajak mereka dengan cara yang baik. Ternyata tanggapan mereka malah buruk. Malah mereka itu mencaci maki, menghina, melempari. Sampai saya lihat engkau kesakitan, kakimu berdarah. Nah sekarang kira-kira menurut engkau ya Rasul, menurut baginda Rasul gimana kira-kira? Apakah aku hancurkan tuh negara Taif semua? Mulai itu digoda Rasul. Rasulullah mulai digoda. Bukan dengan iblis lagi, malah dengan malaikat. Ya karena Rasul kuat iman, bahasa Rasul ke malaikat gimana? Jangan malaikat. Jangan kau hancurkan, jangan kau binasakan mereka-mereka orang Taif. Mereka itu tidak tahu siapa saya. Kalau dia tahu saya ini nabi, saya ini rasul, tidak mungkin dia akan berbuat seperti itu. Ya akhirnya malaikat menyerah. Rasul lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Sebab mereka itu tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa saya ini adalah utusan Allah, tidak akan mungkin dia melempari, bahkan tidak mungkin menghina. Jadi ujian Rasul itu semakin tinggi ilmu bukan apa semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi segala macamnya, ya semakin tinggi pula ujiannya. Malah yang menguji bukan lagi setan tapi malaikat. Jadi dua-duanya bersinergi. Penting, harus disandingkan di dalam jiwa kita. Lalu kita sekedar kita kan cuman memilih, tugas kita memilih. Kira-kira menurut kita ini yang baik, yang bisa menyelamatkan itu yang mana? Artinya kan harus kita melaksanakan perintah Allah yang dibawa oleh malaikat tadi. Terus ada juga perintah Allah yang dibawa oleh setan itu ya ada perintah juga. Memang ada SPK-nya juga iblis juga. Apa coba ininya? Yang tadi dibacakan ya, yang malah yang kemarin yang dibacakan yang belum sempat saya jelaskan. Qul adhab famang tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfur. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Idhab, pergilah kau." Tapi ingat, barang siapa pamang tabi'aka minhum, barang siapa yang terbukti, tergoda mengikuti engkau, itu iblis kan disuruh untuk pergi menggoda, pergi merayu, pergi menyesatkan. Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Jika ada orang yang mengikuti engkau, sesungguhnya tempatnya adalah jahanam. Dan itu balasan yang sudah cukup jelas. Jadi ketika setan itu menguji kita, kan kita perlu ada tim penguji ya. Kita sholatnya hebat, sholatnya 5 waktu, bahkan rukunnya hafal, rukun sholatnya hafal, bacaannya hafal, syarat rukunnya tahu, segala macamnya tahu. Bahkan dia berusaha untuk sholat khusyuk. Awal-awal dia khusyuk.
pertengahan juga dia masih khusyuk. Akhirnya kan masih digoda. Itu sebenarnya digodanya dari mulai wudhu juga. Dari wudhu, mulai dari wudhu sudah digoda oleh setan. Udahlah mas, kau jangan sholat, dingin kau apalagi subuh misalnya. Dari mulai bangun udah digoda. Malah diselimuti lagi. Ya didekap lagi oleh setan. Kita yang mau bangun juga sulit. Ketika subuh coba, ujiannya berat ya. Udah dingin. Ya harus wudhu. Itu mulai itu setan menggoda tuh. Begitu sholat juga kita pikirannya udah kemana-mana, udah ngantuk lah, itulah inilah. Sampai dia takbiratul ihram, dia masih menggoda. Masih ingat ke sana kemari. Sampai dia niatnya pun sampai hampir lupa. Apa dia sholat subuh atau sholat apa. Karena ngantuk. Karena selalu dihembuskan, apa ditiupkan ke telinganya, ditiupkan ke matanya supaya tidur lagi ya. Supaya ngantuk, supaya enggak konsen, supaya enggak khusyuk. Kan harus atau itu yang menguji itu penting. Tim penguji itu penting. Padahal dia niatnya sudah hebat, niatnya sudah kuat musolat, tapi tetap aja tim penguji harus ada. Benar nggak keimanannya? Benar nggak dia keislamannya? Harus ada ujian tadi. Ya itulah yang menguji itu adalah setan. Makanya setan berupaya menggelincirkan manusia yang berada di jalan Shiratal Mustaqim. Karena memang dia kan sudah berjanji, Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah terbukti menyesatkan aku, mengeluarkan aku dari surga, tapi aku sudah berjanji, kata setan kan, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka, aku akan rayu mereka, orang-orang yang sudah berada di jalan Shiratal Mustaqim. Orang yang lagi ngaji digoda imannya supaya cepat keluar. Nggak mau ngaji diterusin. Atau orang yang lagi silaturahmi, yang lagi banyak hal. Dan ibadah itu banyak ya. Bukan hanya sholat. Kemarin disinggung sedikit. Kalau ibadah hanya sujud, itu kan temporer. Karena kita sudah dijadikan orang Islam ya harus patuh, harus taat, harus kuat keimanan dan keislaman kita, harus siap mempertanggungjawabkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melalui sikap kita yang baik. Ya akhirnya ketika kita belajar jadi insan yang lebih baik, ya otomatis kita dibutuhkan tim penguji. Makanya untuk ibadah tanpa ada tim penguji, ya udah. Berarti nggak kelihatan murninya. Hebatnya manusia itu adanya setan sebenarnya. Tanpa setan, manusia mau hebat gimana? Ya orang kan bisa lulus ujiannya karena memang ada tim penguji. Kalau tanpa diuji, ya nggak bakalan kelihatan lulus. Mau lulus gimana? Nggak diuji. Manusia bisa masuk surga karena setan. Bisa jadi. Bukan masuk neraka karena setan. Justru masuk neraka karena dirinya sendiri. Manusia itu mestinya masuk surga karena setan. Coba deh, orang yang lulus dalam ujiannya dari ke SMP ke SMA, dia masuk SMP, terus mau masuk ke SMA itu kan ada ujian akhir, UAS itu. Ujian akhir semester ya. Kalau tanpa UAS kira-kira bisa ke SMA enggak? Itu kan tidak ada nilai murni.
Kita ke surga juga seperti itu. Lah kalau kita masuk neraka bukan sama setan, sama kita sendiri. Amal kita jelek, kita tidak tahan uji, tidak mau kita berharap kebaikan. Malah kebanyakan orang-orang yang seperti dalam sinetron itu ya seperti dibuat-buat aja kehidupannya. Sholatnya dibuat-buat. Ya pantas masuk neraka itu karena memang dibuat-buat tadi. Segala sesuatu amalnya dibuat. Tidak ada keikhlasan dan keriduan. Kalau orang yang sudah dibuat-buat, ya sudah. Jangan berharap masuk surga. Karena kita kan penting kesungguhan. Ada tulus, ada ikhlas ya. Ada sabar. Kan sabar itu, wah saya mah senantiasa sabar katanya. Mau sabar gimana orang yang cuma senantiasa? Atau sama sabar terus hidup ini. Ya sabar juga ada batasnya, berarti gak sabar. Sementara dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi sabar itu mutiaranya segala sesuatu. Kita kasih sayang harus sabar ya. Kita Malik Kudus artinya kita punya kerajaan, punya kesucian di dalam apapun lah, dalam sholat, dalam niat, dalam keikhlasan itu harus sabar. Keistiqomahan harus sabar. Ya, kasih sayang terhadap istri juga harus sabar. Kasih sayang terhadap anak juga harus sabar. Jadi sabar itu nomor wahid deh di dalam segala hal. Apalagi kerja ya. Coba lihat Asmaul Husna yang terakhir kan As-Sabur. Itu yang 98 itu menuju semuanya kepada As-Sabur tadi. Pekerjaan tanpa sabar, Masya Allah, tidak akan terjadi, tidak akan berhasil. Nah, dengan kesabaran itulah, maka seluruh terbukti, seluruh terjadi, seluruh sukses. Dan ketika kesabaran itu ada di dalam hati kita, maka apapun pekerjaannya, yu'inu ala kulli amali. Dan sabar itu akan menolong setiap pekerjaan apapun. Tapi kan sabar itu katanya pahit. Iya. Sabar itu pahit. Tapi jadi obat. Sabar itu were. Tahu were? Were itu kan bahasa Sunda. Sabar itu, waduh, sakit. Ya memang. Sabar itu sakit. Sabar itu tidak baik. Menurut hati nih, ya saya sabar terus hidup ini nih. Kalau sabar nggak bakal dapat rezeki. Ya itu kan manusia kan pikirannya begitu. Padahal sabar innallaha ma'as sabirin. Coba lihat deh. Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu 99 nama baik. Semuanya mengacu menuju kepada As-Sabur. Kenapa As-Sabur dijadikan 99? Karena Rahman, Rahim. Kita punya kasih sayang dohir dan batin. Rahman itu kan kasih sayang dohir. Rahim kasih sayang batin. Itu harus dengan kesabaran. Tanpa sabar, Rahman, Rahim nggak bakalan. Rahman itu kan dia nikmat di dunia, Rahim nikmat di akhirat nanti khusus. Rahman itu nikmat umum bagi manusia semua yang ada di alam dunia ini. Mau orang Islam, orang kafir, orang munafik dikasihkan rezeki. Itu Rahman. Tapi di musak mesti di rahmat kan, lihat di kalimat soroknya ya. Rahman dan Rahim itu asalnya dari rahmat.
Lalu rohim itu kan kebaikan khusus nanti umat Islam di akhirat. Itu rohim. Khusus umat Islam yang ada di nanti setelah meninggal, khusus tuh di akhirat. Khusus rohim itu bagi umat Islam mukmin. Tapi ketika kita punya kasih sayang di alam dunia tanpa ada kesabaran, mau sukses gimana kasih sayang? Itu banyaklah kita sayang terhadap pasangan. Kalau tanpa sabar kasih sayangnya, tersinggung sedikit pun kita marah, ya sudah kadang-kadang bubar. Sayang terhadap istri harus sabar. Itu kadang-kadang sayang juga ada bosennya ya. Tapi dengan kesabaran sayang tetap sayang. Walaupun ujian besar, ujian banyak, kita kerja. Kan coba lihat, baca ya. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita punya kegagahan, kalau tanpa sabar bahaya kegagahan. Kita punya kekuasaan, tanpa sabar bahaya kekuasaan. Kita punya kesucian diri, tanpa sabar mempertahankannya bahaya juga. Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Kholik tuh. Kita menciptakan apapun lah. Kita bikin apapun, bikin kursi misalnya ya. Bikin kursi, bikin meja. Al-Kholik kan menciptakan. Bikin rumah. Kalau tanpa sabar, bagaimana? Bikin gedong. Kalau tanpa sabar, bagaimana? Makanya semuanya mengacu kepada as-sabur. Nah ini ujian-ujian kalau tanpa diuji seperti itu, ya kita mau melihat kualitas mukminnya gimana. Lihat deh, banyak hal. Kita menciptakan itu, menciptakan ini, kita ngajar Quran, ngajar di sekolah, ngajar di madrasah, ngajar di pesantren. Jadi mubalik, menyampaikan hak kalau tanpa sabar, bagaimana? Giliran nggak dikasih amplop, berarti ya jadi mubalik. Nauzubillah. Atau ketika nggak dikasih amplop, nggak dikasih gaji, berhenti jadi guru. Nauzubillah. Makanya kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan tugas kita ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita kan harus orang yang menjadi ya'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah, melarang daripada kemungkaran. Mestinya kan kita umat Islam itu ini kan harus menjadi apa? Menjadi pemimpin, menjadi subjek umat Islam itu. Jangan jadi objek. Umat Islam mestinya ya'muruna bil ma'ruf. Bukan yang disuruh melaksanakan kebaikan, tapi yang menyuruh melaksanakan kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, bukan yang dilarang. Kalau kan jadi objek, mestinya memerintahkan umat Islam. Karena di sananya sama kan, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah mereka, ajaklah olehmu kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan pepatah yang baik. Kan tugas kita. Bukan karena ini kalau ada duit baru kita semangat dakwahnya. Nggak ada duit melempem, Masya Allah. Semuanya di kalangan apapun, dalam profesi apapun kita harus sabar. Sabar itu harus semuanya. Makanya sabar itu ma'as-sabirin. Beserta Allah, beserta orang-orang yang sabar itu dalam semua pekerjaan harus sabar.
Dalam semua sikap harus sabar. Dalam semua karakter harus sabar. Profesinya apa? Mau jadi artis harus sabar. Mau pengen sukses nih. Mau jadi apapun harus sabar. Jadi guru, jadi mubalik, jadi imam, jadi ketua, jadi apapun. Jadi menteri, jadi presiden, harus sabar. Jadi gubernur, bupati, semua. Semua profesi itu kalau tanpa sabar, ya udah. Kita lihatlah banyak hal di sini. Kita penting sadar terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ternyata kita masih jauh panggang daripada api. Ilmu kita banyak, malah semakin banyak ilmu, malah semakin tidak sabar kita. Tersinggung sedikit marah, tersinggung sedikit merasa terhina, melapor. Sekarang kan sifatnya sistem lapor. Apa namanya, mencoreng nama baik apa tuh? Ya, merendahkan itu, kalau menghina, kan ada hukumnya. Lapor ke polisi, pencemaran nama baik, lapor ke polisi. Mestinya sabar, sekarang udah waktunya sabar. Apalagi nanti bulan Ramadan, Masya Allah, itu kan bulan sabar. Bulan sabar. Kalau sekarang nggak dimulai dari kita sabarlah, sekarang mah. Misalnya ada kekurangan di rumah, sabar. Kalau setan tugasnya, ya udah, jangan sabar kamu harus aral, malah kamu harus berontak. Kekurangan istri sama suami, berontaklah, apalagi menghadapi lebaran. Berontaklah kan setan begitu. Kalau kita bisa menahan itu, bisa menahan ujian setan tadi, luar biasa. Makanya sabar ini adalah segala-galanya. Memang berat memang sabar, Masya Allah. Ya kita juga yang ngomongnya belum tentu bisa, tapi mudah-mudahan ya setelah kita terangkan, ternyata semua Asmaul Husna, sifat-sifat, semua kerja kita, semua sikap kita, semua niat kita, semua pelaksanaan apapun aplikasi kita, semuanya itu harus benar-benar menuju kepada kesabaran. Sabar memang pahit, tapi surga loh. Sabar itu sakit, tapi surga. Sabar itu merasa terhina, tapi surga. Ngomongnya sih gampang, sabar ya. Tapi sulit melaksanakannya. Yang sabar ya, sabar itu apa ya? Ya sabar itu gimana ya? Sabar itu apa sih? Ya termasuk dewasa juga. Orang yang dewasa pasti ya ada sifat sabar. Bukan dewasa umurnya, dewasa imannya boleh. Orang yang dewasa imannya, dewasa pola pikirnya, dewasa hatinya, apa tuh, lapang dada, itu banyak yang sabar. Dia menghadapi Ramadan sekarang, isilah dengan kesabaran, mulailah niat dengan sabar. Ada dan tidak ada itu kan hukum mubah ya. Jangan sampai ketika ada gitu, senang-senang, bahkan rasa syukur itu timbul dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak ada, malah dianggap apa gitu. Malah kita aral. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita lihat dari tadi ya, dari utusan tadi, dua utusan tadi, ada utusan Nabi dan ada utusan setan.
Ayatnya sudah dibacakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kalau utusan Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin yang tadi dibacakan sama Qori'ah ya. Dan tidak semata-mata kami mengutus engkau Muhammad. Kak di sana itu bisa engkau Muhammad. Kalau sekarang kan ya saya utus misalnya sholat sabar ya dalam sholat gitu. Jadikan rahmat gitu kan begitu. Kamu harus benar-benar dalam sholatnya itu baik. Wa ma arsalnaka aku utus kau di kantor misalnya kerja. Aku mutasikan apa? Aku kerja supaya engkau tidak dimutasikan, kamu harus kerja yang baik ya, harus sabar ya, cari bikin menjadi orang teman-teman sekantor itu senang kan itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dulu kan Rasul yang disuruh oleh Allah. Dan tidak semata-mata kami mengutus engkau Muhammad dulu itu kan kecuali untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Nah sekarang kita pun seperti itu. Kita diutus ke sekolah, diutus ke kantor, diutus kerja di mana saja. Ya jadikanlah rahmatan lil alamin. Jangan bikin huru hara. Itu kan sifat Nabi. Iya memang Nabi rahmatil alamin. Lalu kalau nggak kita mencontohkan Nabi, ke siapa? Itu kak di sana itu wama arsalnaka dulu ke Rasul, sekarang ke kita lah mungkin. Kalau kita nggak mengikuti Rasul ya harus mengikuti siapa lagi? Rasul itu rahmatan lil alamin. Tugas Rasul kan begitu. Nah sekarang tugas umat Islam kan para sahabat diteruskan sampai ke kita tuh untuk menyampaikan rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah kebaikan, kasih sayang. Kata bahasa Sunda itu dedeh, memet, geget, nyaah. Sayang dengan hati. Sayang, benar-benar rasa sayang itu yang tadi itu. Bukan karena apa-apa. Bukan apa-apa, ini benar-benar ikhlas sayangnya. Ya mulailah kita masuk Ramadan ini dengan keikhlasan sayang kita. Rahmat kita. Lalu sebaliknya nih, utusan yang sebelah kiri, si setan ini, beda. Kita lihat dalam surat Maryam ya, ayat 8, yang tadi dibaca. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Artinya apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak berpikir gitulah. Apakah kamu tidak memperhatikan sesungguhnya kami sudah mengutus setan. Kami mengutus setan arsalna syayatin. Tadi arsalna juga, arsalnaka. Sekarang arsalna syayatin. Sama kan, utusan juga. Alal kafirin, ini kepada orang kafir. Ta'uzuhum azza, supaya orang kafir itu disesatkan dengan sesesat-sesatnya. Artinya dia pembawa laknat kepada orang yang kena sihir, kena rayu orang iblis tadi atau setan tadi. Jadi dua-duanya kita ada di kita nih. Dua-duanya di kita mau melaksanakan apa? Ini ayat sudah turun. Kita mau melaksanakan itu mau kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, boleh silakan. Kalau kaki kiri dulu berarti kan simbol bahwa itu adalah setan, artinya kaki kiri itu kejelekan, kaki kanan itu kebaikan. Ya artinya bukan begitu maksudnya. Kalau niat kita baik, kita melakukan kebaikan, segala sesuatunya baik, berarti tandanya bahwa kita
mengikuti arah rahmatan lil alamin, utusan Allah yang diberikan kepada Nabi tadi. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sabar, kita berkasih sayang, kita punya tujuan-tujuan tertentu yang menjadi banyak orang yang menikmati, misalnya karena kita punya harta, kita bagikan harta itu sampai orang itu terbantu. Apa jiwa sosialnya tinggi, kepedulian sosialnya tinggi, membantulah kaum duafa, fakir miskin kita bantu dengan tangan kita, dengan keikhlasan dan keriduan kita. Nah, makanya ketika kita melaksanakan seperti itu, maka tumbuhlah berbagai macam kebaikan, jadilah rahmatan lil alamin. Bukan artinya kita sebarkan kebaikan di mana-mana, bukan begitu. Kita mulailah ku anfusakum wa ahlikum naro. Mulailah dari diri kita, terus ke keluarga kita, baru setelah itu silahkan. Kalau nggak bisa ke istri, ke anak, ya ke diri dulu. Kita ku anfusakum kan. Jagalah dirimu dan keluargamu. Mana keluarga kamu? Ya mata keluarga kamu, telinga keluarga kamu, tangan keluarga kamu, kaki juga keluarga kamu. Jaga dirimu. Nanti kalau misalnya kita sudah ibda binafsik, sudah sempurna keimanan dan keislaman kita, baru nanti keluarga kita mengikuti tuh. Keluarga kita mengikuti, anak kita, istri kita. Ya kita jadi model. Kita yang ingin diikuti sama siapa? Sama anak kita, pengen diikuti sama istri kita, pengen dituruti, pengen istri pengen nurut, anak pengen nurut. Sementara kita jauh dari kebenaran. Yang menurut gimana? Nyuruh ke anak sholat, ke istri sholat, dia sendiri tidak mau sholat. Ku anfusakum bartu wa ahlikum nar. Jaga dirimu sendiri. Jika tidak, ya mau bisa menjaga keluarga kamu gimana? Diri ini jaga, hati ini jaga. Kan ada satu daging ya. Ada satu daging di tubuh itu, segumpal daging yang bisa menyelamatkan ketika baik. Satu daging itu maka seluruh anggota badan baik. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Apabila baik itu segumpal daging, maka seluruh tubuhnya itu akan baik. Wa idza fasadat, apabila jelek, buruk, rusak daging tersebut, fasadat jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya pun akan hancur. Apa itu? Ala wahyal qalb, hati. Hati. Lalu kalau kita bongkar nih hati itu letaknya di mana? Malah kita kan hati cuma di sini kan gitu. Itu maka ada dokter. Coba lihat deh hati, otak bisa jadi disebut hati, tulang punggung hati. Banyak ada ajaran bagaimana hati aja katanya itu. Makanya hati itu semuanya, empedu juga disebut hati. Itu kan empedu itu kan hijau ya. Hijau itu tempatnya iri, dengki itu di sana. Lalu kalau paru-paru juga disebut hati. Makanya semuanya hati deh. Ya terserah kalau misalnya menurut ilmu pengetahuan seperti itu, ya kita mah hati semua. Sebab dalam Al-Quran, yaumala yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak bermanfaat anak, harta tidak bermanfaat. Kecuali yang datang kepada Allah itu dengan membawa hati yang bersih. Illa biqalbin salim. Qalbin salim itu ya
kolbun salim semua. Ada dikatakan kaki yang selamat, enggak. Kolbun salim. Kolbun salim semuanya itu dohir batin. Itu yang kita pahami seperti itu. Ya mudah-mudahan ya mungkin ada perbedaan pendapat kan nggak apa-apa. Ini menurut saya seperti itu. Setelah kita kaji lebih dalam ternyata kolbun salim ini semua. Makanya harus benar. Sekarang hatinya benar, matanya nggak benar, ya nggak salah juga sih. Hatinya benar, tangannya benar, ya kolbun salim semuanya dijaga. Ya manusianya ini, manusia harus benar. Semuanya harus benar, harus menjadi is the best. Semuanya, ucapannya harus benar. Maksudnya hatinya benar, ucapannya nggak benar. Tapi hatinya benar, pasti benar hatinya, pasti selamat, sehat. Tapi ucapannya masih nyakitin orang, nggak benar juga sih. Kita sudah bisa semuanya deh, semuanya. Mata ini semuanya. Subhanallah. Ya itulah barangkali mohon maaf apabila ada kesalahan. Di hari kedua ini saya mencoba untuk menyampaikan ayat demi ayat ya. Pasti ada kesalahan. Saya Al-Fakir nih, Hasanuddin. Mohon maaf apabila menerangkan ayat, menyampaikan keterangan ayat jauh dari sesuatu yang benar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi